Salam, salam sejahtera. Sungguh penuh sukacita pada hari ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman percaya kita sebagai seorang Kristen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami rindu kehidupan kami penuh dengan berkat. Kami rindu dikuatkan melalui firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam suatu pertempuran, seorang terluka berat. Namun dalam pertempuran ini tidak ada yang berani untuk menolong. Kalau orang ini tidak ditolong, maka nyawanya akan melayang. Seorang tentara muda, dia ingin menolong temannya yang sedang terluka ini. Namun dia ragu-ragu. Dia melihat ada peluru-peluru yang mengarah ke sana. Dia melihat ada granat-granat yang mengarah ke sana. Demikian juga teman-teman yang lain, tidak ada yang berani menolong. Sehingga dalam keraguan-raguannya dia melihat jam. Kemudian dia melihat lagi jam. Beberapa waktu kemudian dia lihat kembali jamnya. Setelah dia melihat jamnya, dia katakan, tepat pukul 9. Kemudian dia cepat-cepat berlari ke arah temannya yang terluka ini. Dia bawa ke tempat yang aman, tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga temannya pun dapat diselamatkan. Komandannya pun bingung dan bertanya kepada tentara muda itu, kalau memang kamu akan menyelamatkannya, kenapa kamu ragu-ragu dan berlama-lama menunggu hingga pukul 9? Tentara muda ini berkata, setelah saya keluar dari rumah, pesan ibu saya akan mendoakanmu setiap hari tepat pukul 9. Inilah yang membuat pemuda ini merasa berani ketika tepat pukul 9 dia pergi ke tempat yang berbahaya itu, karena dia tahu pada waktu jam 9 ibunya sedang mendoakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah kekuatan doa, membuat berani untuk bertindak, berani mengambil sebuah keputusan, dan berani melangkah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, yang tertulis di dalam Mazmur pasal 3. Firman Tuhan saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku, dan gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allah. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita sedang mempelajari firman Tuhan mengenai apa yang dilakukan oleh Daud ketika mengalami persoalan hidup.
Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap persoalan kehidupan. Bahkan orang yang sangat berkuasa sekalipun, bahkan mempunyai nama besar dan dekat dengan Tuhan seperti Daud pun bisa mengalami krisis di dalam kehidupannya. Tidak ada jaminan, baik itu pemimpin-pemimpin pemerintahan, baik itu orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Daud sendiri pun adalah seorang raja, tapi dia memiliki problema hidup. Itu sebabnya Mazmur ini sebuah ungkapan hati dari Daud ketika dia harus meninggalkan semua kenyamanan hidupnya secara tiba-tiba akibat pengkhianatan dari anaknya sendiri, Absalom. Daud pada saat itu memimpin pengikutnya keluar dari istana raja. Dia merasa lelah membayangkan bagaimana penderitaan hidup dikejar-kejar seperti dulu pada masa mudanya. Di dalam kisah perjalanan hidupnya di Samuel 15 ayat 17, Daud pernah terpukul ketika dia merasa perih hatinya. Firman Tuhan mencatatkan di dalam 2 Samuel 17 ayat 8, sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Demikianlah sakit hati yang dia rasakan, pukulan yang dia rasakan. Dan di dalam 2 Samuel 16 ayat 13, Daud juga merasa malu akan dirinya pada saat itu, sehingga terjadi sebuah olok-olokan penghinaan kepada Daud oleh Simei. Daud menuliskan di dalam firman Tuhan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Boleh jadi ketika kita mengalami persoalan hidup ini, orang mulai mengolok-olok kita, orang mulai menghina kita. Boleh jadi kita merasa adalah seorang pengikut Tuhan yang setia. Kenapa hidupnya susah? Kenapa hidupnya memiliki persoalan? Demikianlah yang terjadi kepada Daud. Bagaimana keadaan kita ketika mengalami persoalan hidup itu? Itulah yang dirasakan setiap orang ketika muncul persoalan dalam hidupnya. Perasaan terpukul, kecewa, malu, bahkan kaget. Dan bisa saja hal itu membuat orang itu marah-marah. Bahkan ada yang putus asa ketika menghadapi persoalan hidup itu. Namun pada saat ini kita melihat apa yang menjadi tindakan Daud di dalam firman Tuhan ini. Daud berdoa dan berserah kepada Tuhan. Hanya ini yang dia lakukan, penuh doa dan penuh penyerahan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 3 ayat yang kelima. Daud berdoa kepada Tuhan. Daud bisa saja melawan dan menggunakan kuasa serta kekayaannya, karena dia pada saat itu adalah raja, memiliki kuasa dan kekayaan. Tetapi kali ini dia harus melawan anaknya sendiri. Dia menghadapi dilema yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini Daud telah belajar bahwa cara-cara instan manusia tidak pernah menyelesaikan masalah, justru membuat semakin buruk. Inilah hal yang direnungkan dan dipelajari oleh Daud, sehingga satu hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Kita tentu tahu bagaimana dia dihukum Tuhan setelah membunuh Uria demi menutupi dosanya dengan Betseba.
di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 10. Daud juga telah belajar bagaimana Tuhan memberi jalan keluar dengan mengirim Abigail ketika dia dan pengikutnya hampir saja membunuh Nabal dan mendapatkan murka Tuhan di dalam 1 Samuel 25. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dia banyak belajar dalam perjalanan hidupnya. Seberat apapun persoalan hidup kita, jangan cepat-cepat berpikir masalah kita tidak ada solusinya. Jangan juga berpikir tidak ada lagi teman yang mau menolong kita dalam kesulitan. Ingat, kita mempunyai Bapa yang senantiasa membuka telinganya untuk mendengarkan persoalan anak-anaknya. Ini yang harus kita ketahui, bahwa kita memiliki Allah yang bersikap sebagai seorang bapa kepada kita sebagai anaknya. Firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita dapat memahaminya, bahwa ketika kita menghadapi persoalan hidup, jangan lari dari Tuhan atau melakukan hal-hal bodoh yang justru akan melawan Tuhan. Tetapi larilah kepada Tuhan, karena Dia siap mendengarkan apapun persoalan hidup yang kita alami. Ingat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menyiapkan telinganya untuk mendengar permohonan dan permintaan tolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa, sesungguhnya Daud sedang menunjukkan imannya kepada Tuhan. Sejak kecil, Daud bergaul intim dengan Tuhan, sehingga Daud tahu betul siapa Tuhan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, waktu menghadapi Goliat, sesuatu yang tidak masuk akal, Daud yang sangat kecil dan muda, dia melawan Goliat, adalah seorang tentara dan tentara raksasa. Tetapi dengan kepercayaan bersama dengan Tuhan, dia melawan Goliat dan dia menang. Pada waktu itu juga Daud pernah menghadapi Saul, di mana kita tahu Saul sangat membenci Daud. Saul menginginkan kematian daripada Daud. Tetapi apa yang dia lakukan adalah dia tidak mau berbuat sesuatu yang jahat kepada Saul. Tetapi Tuhan yang bertindak sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh Saul. Dan disinilah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Daud. Menjadi seorang tentara Saul, dia selalu menang ketika dia berperang melawan musuh Israel yang sangat kuat itu. Itulah yang mempersiapkan dia menjadi seorang raja yang menggantikan Saul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud berkata di ayat yang keempat, bahwa Tuhan seperti perisai, di mana perisai yang akan melindunginya dari serangan musuh. Itulah yang dipahami oleh Daud, bahwa Tuhan itu adalah perisainya. Setelah Daud berdoa, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud juga berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 3 ayat 6-9. Banyak orang Kristen yang tetap tenggelam dalam keterpurukan walaupun sudah berdoa berkali-kali. Mengapa? Karena lupa bahwa selain mengungkapkan permasalahan kita kepada Tuhan, kita juga harus mau menyerahkannya kepada Tuhan. Kitab Mazmur mengajarkan kita pengalaman
seorang raja, seorang tokoh, seorang pahlawan. Bagaimana dia menghadapi persoalannya? Berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia serahkan ke hadapan Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, karena Ia akan menopang kamu. Apa yang menjadi beban saudara? Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita sebagai anaknya, sebagai umatnya. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan iman percaya kita, selalu menyerahkan setiap pergumulan kita, persoalan kita ke hadapan Tuhan dengan doa, dengan penuh penyerahan. Kita yakin dan percaya bahwa Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, yang tiada mustahil baginya, Dia sanggup memberikan yang terbaik kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, boleh jadi kami memiliki persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Boleh jadi memiliki masalah-masalah dalam kehidupan kami. Namun pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, seperti halnya Raja Daud. Ketika dia menghadapi persoalan, dia berdoa dan menyerahkannya ke hadapan Tuhan. Pada hari ini, jikalau kami menghadapi persoalan hidup, biarlah kami boleh menyerahkan ke hadapan Tuhan. Tilinglah kami Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi persoalan hidup kami. Pada hari ini, kami serahkan ke hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.